Peserta PKH Kabupaten Balangan terima bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan gelar kick-off meeting KLHS. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan masuki masa purna tugas. BNN canangkan desa bersih narkoba di Desa Kupang. Dekranasda Kabupaten Balangan gelar workshop untuk pengrajin sasirangan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Balangan helat Musjab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir bersama saya, Yuriska Hedi Prastianing Tias. Berikut beterbangan selengkapnya. Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan PT Bulog melalui pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini Dinas Sosial, serahkan bantuan beras sekaligus pelepasan simbolis pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat peserta program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Balangan di halaman kantor Dinas Sosial Jumat 25 September 2020. Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Bulog melalui pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini Dinas Sosial, serahkan bantuan beras sekaligus pelepasan simbolis pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat peserta program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Balangan di halaman kantor Dinas Sosial Jumat 25 September 2020. Adapun penyaluran beras pada titik distribusi di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan dijadwalkan Sabtu 26 September. Kecamatan Lampiong dan Kecamatan Batu Mandi Minggu 27 September, selanjutnya Kecamatan Awayan dan Kecamatan Tebing Tinggi Senin 28 September, Kecamatan Juai Selasa 29 September, Kecamatan Halong Rabu 30 September. Kemudian keluarga penerima manfaat atau KPM mengambil di titik lokasi yang sudah ditentukan. Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan Ribowo menyampaikan penyaluran beras bulan ini dilakukan langsung 2 tahap Agustus hingga September, sehingga setiap KPM menerima 2 karung beras atau 30 kg. Adapun beras yang disalurkan ke 8 kecamatan di Kabupaten Balangan berjumlah 109 ton. Kegiatan yang diawali dengan makan bersama masyarakat penerima bantuan sosial ini dihadiri oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, pimpinan PT Bulog, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus penyalur bantuan sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan beserta jajaran. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karyalatif, berharap agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari bantuan beras ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini bisa dimanfaatkan benar-benar oleh masyarakat. Karena memang pada saat ini warga kita sangat membutuhkan bantuan beras ini. Salah satu keluarga penerima manfaat atau KPM dari Kecamatan Paringin Selatan, Norfah, mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan ini. Norfah juga menyampaikan beras Bulog yang dimasak dan dimakan bersama hari ini enak dan layak untuk dikonsumsi. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan gelar pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai dengan 2025 di Aula Benteng Tundakan, Kamis 24 September 2020. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan gelar pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2021-2025 di Aula Benteng Tundakan, Kamis 24 September 2020.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, Musa Abdullah mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melakukan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Dalam rangka penyusunan RPJMD KLHS, Bupati terpilih dan wakil terpilih tahun 2012 berikutnya ini wajib dalam hal penyusunan ini. Makanya dalam ini kita mengawali, kata beliau tadi, bahwa kita ini membukakan bahwa ada rapat-rapat berikutnya dan juga perlu data-data kepada semua. Hari ini sudah menginformasikan kepada dia. Mungkin itu dulu. Narasumber dari tim tenaga ahli Universitas Lambung Mangkurat, Mijani Rahman mengatakan, terkait kegiatan ini adalah tendangan permulaan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan penyusunan KLHS RPJMD yang memang wajib bagi daerah-daerah untuk melaksanakannya dikarenakan itu menjadi acuan nanti dalam rangka kegiatan pembangunan selanjutnya. Namanya kick off. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya tendangan permulaan bahwa kita akan melaksanakan satu kegiatan penyusunan KLHS RPJMD gitu ya, yang itu memang wajib bagi daerah-daerah untuk melaksanakannya karena itu menjadi acuan nanti dalam rangka kegiatan pembangunan selanjutnya gitu. Jadi dan karena itu menjadi kewajiban maka keterlibatan semua pihak itu sangat diperlukan sekali, tidak hanya pemerintah daerah atau SKPD tapi juga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat juga wajib memberikan masukan nanti gitu untuk pelaksanaan kegiatan ini gitu, agar goal yang dicapai nantinya atau sasaran pembangunan yang dicapai berikutnya memang sasaran pembangunan yang mengarah kepada kebutuhan semua orang gitu. Mijani berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai rencana dan bisa mencapai target waktu yang telah ditetapkan sebelum pilkada nanti selesai. Bupati Balangan Ansyarudin dalam sambutan yang dibacakan Asisten 2 Setda Kabupaten Balangan, Husaini menyampaikan KLHS yang merupakan bekal wajib dalam penyusunan RPJMD ini turut menentukan langkah dan nasib pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan instrumen untuk menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ke dalam RPJMD dan memanfaatkan hasil KLHS RPJMD dalam penyusunan dokumen RPJMD. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar malam pelepasan purna tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Rus Karyadi, bertempat di Gedung Budaya Garuda Maharam, Rabu 23 September 2020. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar malam pelepasan purna tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Rus Karyadi bertempat di Gedung Budaya Garuda Maharam, Rabu 23 September 2020. Bupati Balangan, Ansarudin menyampaikan kesannya terhadap Rus Karyadi bahwa memiliki hubungan yang sangat luar biasa. Di kesempatan yang sama juga, Rus Karyadi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Bupati Balangan yang telah memberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah hingga saat ini. Sangat berterima kasih kepada beliau yang memberikan kepercayaan, dan saya tadi seperti saya ungkapkan tadi, beliau ini kalau hanya memberikan tugas selalu dimonitor ya, jadi kita harus mengerjakan secepat mungkin gitu. Jangan santai-santai, kita harus segera menyelesaikan. Dan seperti yang dikatakan beliau tadi, beliau selalu bersih di atas meja, sehingga saya juga mengikuti beliau. Jadi saya juga di atas meja, kalau tidak ada yang untuk besok gitu ya, harus selesai hari itu juga. Dan kalau ada, saya waktu keluar daerah itu saya suruh antar ke rumah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Rus Karyadi juga mengharapkan untuk Kabupaten Balangan saat ini, WTP sudah 7 kali, LPPD nilainya juga sudah tinggi, untuk Sakip juga sudah B, dan harapan kedepannya nilai-nilai tersebut lebih meningkat lagi. Di samping itu, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, Tamrin juga turut menyampaikan kesannya. Pengetahuan kami, Pak Insinyur Haji Rus Karyadi, Pak Sekda Balangan,
beliau adalah seorang pekerja keras tanpa kenal lelah, dan kami sangat mengetahui betul bahwa beliau juga sangat ulet, dan yang membuat kami sangat terkesan, beliau itu seorang yang kebapaan banget lah. Jadi beliau menuntut kita dalam bekerja, berikan bimbingan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kami mengucapkan dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Balangan pada Pak Ruskaryadi selamat memasuki masa purna tugas, dan kami yakin bakti Bapak kepada Banua Sanggam ini pasti tidak akan pernah dilupakan. Kami sangat cinta dengan Bapak dan kami sangat sayang dengan Bapak. Kami akan meneruskan perjuangan Bapak untuk membangun Kabupaten Balangan. Terima kasih. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan canangkan Desa Kupang sebagai desa yang bersih dari narkoba atau desa bersinar, sekaligus pengukuhan tim relawan dan agen pemulihan oleh BNN Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong, Kamis 24 September 2020. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan canangkan Desa Kupang sebagai desa yang bersih dari narkoba atau desa bersinar, sekaligus pengukuhan tim relawan dan agen pemulihan oleh BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong, Kamis 24 September 2020. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Kalimantan Selatan Kombes Pol R. Prasetyo mewakili Kepala BNN menyampaikan, program perencanaan di tahun 2020 pihaknya melakukan kegiatan pencanangan untuk satu desa bersinar atau desa bersih dari narkoba. Kami dari BNN apresiasi besar sekali kepada Kabupaten Balangan ini. Sudah berupaya untuk melaksanakan pencegahan P4GM. Harapannya mungkin nanti desa-desa berikutnya yang memang ini masih mungkin ada 1-2 di Balangan ini, kami berharap segera juga bisa ikut bergabung untuk program pencegahan ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk memberi contoh pada desa-desa lain yang ada di Kabupaten Balangan agar bisa ikut bergabung dalam program pencegahan ini. Prasetyo juga berharap semoga dari kegiatan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Balangan. Rahmi selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan bahwa ada 300 orang yang dikukuh, yaitu terdiri dari Panitia Pelaksana. Kegiatan ini yang pasti akan berlanjut ke tahun 2021. Besar dari kegiatan pencanangan ini semoga bisa memberi dampak positif bagi Desa Kupang dan dapat memahami dampak buruk dari narkoba tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Balangan adakan workshop pengembangan inovasi dan pemantapan kualitas produk sasirangan Balangan ke mata nasional internasional bertempat di Aula Bapeda Balangan, Kamis 24 September 2020. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Balangan adakan workshop pengembangan inovasi dan pemantapan kualitas produk sasirangan Balangan ke mata nasional atau internasional bertepatan di Aula Bapeda Balangan, Kamis 24 September 2020. Ketua Dekranasda Kabupaten Balangan, Nursida Ansyaruddin menyukuri bisa melaksanakan workshop pada hari ini, di mana para pengrajin sasirangan nantinya bisa mengembangkan inovasi yang berkualitas di mata nasional maupun internasional. Sementara itu, Nabil Salim selaku Fashion Designer Kalimantan Selatan yang juga Fashion Designer nasional tersebut menyampaikan para pengrajin di Balangan sangat bersemangat dan pesat sekali, kemauan belajarnya luar biasa. Karena ulun itu masuknya itu di 2019.
Tambah Nabil, sebagai desainer yang mengangkat kain khas Kalimantan Selatan yaitu sisirangan, apalah arti dirinya tanpa seorang pengrajin dan begitu juga sebaliknya saling membutuhkan. Alhamdulillah ya, sangat bersemangat, sangat pesat sekali, kemauan belajarnya luar biasa, dan saya bersyukur sekali. Saya sebagai desainer membutuhkan salib pengrajin, dan beberapa kali saya datang ke sini, perubahan yang saya lihat, dukungan pemerintahnya juga luar biasa, hasilnya juga luar biasa, karena saya sebagai desainer yang mengangkat kain sasirangan, kain khas kita Kalimantan Selatan itu, apalah artinya desainer tanpa pengrajin. Nah, begitu juga sebaliknya, saling membutuhkan. Alhamdulillah didukung oleh pemerintahnya, oleh Ibu Bupati kita sebagai Ketua Dekranasda, dan alhamdulillah juga saya tuh merasa nyaman di sini, udah merasa seperti keluarga, karena merupakan kabupaten adalah milik provinsi satu Kalimantan Selatan untuk Banua kita semua, alhamdulillah. Dan saya berharap di sini dimulai dari pertama, kedua, ketiga sampai saya bikin percobaan, pelatihan, dan itu perubahannya sangat luar biasa. Dan sampai detik ini mereka masih tetap kurang puas, mau belajar terus. Dan saya harap juga ini terus bisa semangatnya tetap maju, tetap ditingkatkan inovasi-inovasinya, kesadaran diri pengrajinnya untuk tidak menciplak, untuk bisa membuat ide sendiri, dan itu saya lihat luar biasa di Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Balangan helat musyawarah cabang 2 di Araudah Resto Waterpark Balangan, Rabu 23 September 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Yuriska Hedi Prasetyaning Tias dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Balangan helat musyawarah cabang 2 di Araudah Resto Waterpark Balangan, Rabu 23 September 2020. Ketua Umum HIPMI Kabupaten Balangan periode 2020 sampai 2023, Ewan Rusadi mengatakan, perlu adanya sinergi dari beberapa pihak untuk menjadikan HIPMI tangguh, mandiri, serta mampu berperan bagi pembangunan ekonomi di Balangan. Lebih lanjut, Erwan berharap dengan adanya HIPMI ini bisa memajukan Kabupaten Balangan, utamanya pada hal berwirausaha. Visi dan misi kita ke depan ialah bersinergi, tangguh, mandiri dalam berperan serta membangun ekonomi di Kabupaten Balangan. Misi kita ada 3, menjadi tempat sinergi dan wadah bagi para pengusaha muda yang sama-sama menjadi pengusaha yang tangguh. Kedua, menciptakan dan membina pengusaha, pemula dan berbagai pelatihan kewirausahaan. Dan ketiga, menjadikan BPJ HIPMI Kabupaten Balangan berperan serta dalam membangun perekonomian di Kabupaten Balangan. Apalagi di musim pandemi yang sekarang ini, perekonomian kita semakin anjlok. Ya, mudahan selama saya menjabat ketika 3 tahun ke depan, insya Allah saya siap membangun Kabupaten Balangan yang lebih maju lagi. Terima kasih. Ketahui dalam hal ini HIPMI Balangan telah mampu membina kursus penjahit di depan Majelis Nurul Muhyiddin yang telah berlangsung selama 3 bulan. Dengan adanya HIPMI ini sekiranya bisa membangkitkan ekonomi di bumi Sanggam. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.